kita dorong untuk perguruan tinggi kita beri beasiswa. Saya sudah menyampaikan itu kepada Bupati. Kalau kemarin sempat rame, ya. Itu seperti apa isu untuk UKT tinggi itu di UIN? Saya yang nangani langsung, saya telepon. Kalau masyarakat kita kadang-kadang masih antara pekerjaan ya, inilah yang pekerjaan dengan pendidikan dulu yang mana, dulu yang mana. Kadang-kadang orang usah sekolah, yang penting bisa kerja, seperti itu ya yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan hari ini kita semua sehat walafiat ya. Walaupun cuaca untuk sekarang ini masih ekstrim ya, panas hujan. Tapi untuk pagi ini, meskipun awal pekan kita semangat untuk berbincang di kerumunan bareng Dewan. Seperti biasa di tengah-tengah kita sudah hadir beliau Ibu Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan. Apa kabar Ibu Jahinur? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu? Pagi semuanya ya. Hari Senin. Tapi serak ini. Hari Senin banyak sekali untuk agendanya Bu. Iya, banyak sekali ini. Cukup padat ya. Jadi menyempatkan waktu di sini di tengah-tengah kesibukan beliau. Terus nggak kalah familiarnya di tengah-tengah kita. Narasumber berikutnya ini adalah Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Gusdur, Bapak Dr. Andes Muhammad Muslih. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Walafiat. Gimana untuk kondisi sekarang ini, berarti menjelang penerimaan mahasiswa baru ya? Ini sudah mulai ya? Sudah, jalur SPAN ya. Jalur SPAN sudah, dan pas banget dengan tema kita hari ini. Ini masih ramai masalah uang kuliah tunggal yang mahal di berbagai pemberitaan, baik ini media sosial ataupun media-media massa lainnya. Nah, seperti apa nih Ibu untuk melihat kondisi isu yang masih ramai di tengah-tengah kita ini, Bu Hindun seperti apa menyikapi hal tersebut? Ya, kalau saya bahwa pembangunan itu sangat sekali bertujuan untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Ya, diukur dari indeks pembangunan manusia. IPM kita di Kabupaten Pekalongan masih sekitar 7,2. Sehingga angka partisipasi pendidikan khususnya di perguruan tinggi masih relatif dikatakan rendah ya. Oleh karena itu, kalau kita mengetahui bahwa IPM itu diukur dari bidang pendidikan, kemudian kesehatan, yang ketiga daya beli masyarakat, tentu sangat berpengaruh juga terhadap bagaimana orang tua akan bisa memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, baik di tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Kalau kita lihat angka partisipasi pendidikan di tingkat dasar di Kabupaten Pekalongan sudah hampir 100%, ya 100%. Tapi angka partisipasi pendidikan di tingkat perguruan tinggi, saya katakan relatif rendah lah. Kita punya perguruan tinggi yang tersebar di seluruh kabupaten kota, yang jangkauannya bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan juga relatif dekat ya, sehingga pelayanan pendidikan di perguruan tinggi untuk masyarakat kita saya kira lebih mudah dijangkau. Kemudian tetapi gini, orang-orang tua kita atau masyarakat kita, anak-anak kita kan kadang-kadang memilih perguruan tinggi yang mereka minati karena jurusan, karena prodinya yang sesuai dengan minat bakat anaknya itu dan orang tuanya, kemauan orang tuanya, sehingga kadang-kadang masih memilih juga perguruan tinggi di luar Kabupaten Pekalongan. Ini juga menjadi pertimbangan kita ya,
masalah kita dalam bagaimana meningkatkan angka perguruan tinggi, di mana orang tua itu sendiri kadang-kadang ya kemampuannya juga terbatas, ya kondisi ekonominya terbatas, sehingga UKT ini, uang kuliah tunggal ini bisa jadi masalah, namun juga bisa tidak bermasalah karena bagi mereka yang terjangkau secara ekonomi untuk menyekolahkan anak-anaknya dengan kesiapan, mungkin dipengaruhi juga oleh pendidikan lingkungan dan orang tuanya, sehingga kesadaran untuk melakukan menyekolahkan, menguliahkan anaknya juga sudah dipikir secara mantap, sehingga secara ekonomi bisa terjangkau. Tetapi bagi sebagian masyarakat secara umum ini masih menjadi relatif mahal, dikatakan mahal. Oleh karena itu, karena kondisinya seperti itu, tentu ini menjadi permasalahan masyarakat yang harus dipecahkan juga oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah daerah. Kami tentu kalau sekitar Kabupaten Pekalongan, ya harapan kita masyarakatnya meningkat untuk menyekolahkan, menguliahkan di perguruan tinggi. Kita punya UIN, ya, punya kita SNU, punya Undip yang di Pekalongan, kemudian relatif dekat ya di kota, ya. Ada UMPP juga di Pekajangan, kemudian Unikal, STEMIK dan seterusnya. Ini kan memberikan ruang yang mudah bagi orang tua untuk bisa menguliahkan anak-anaknya, sehingga angka partisipasinya bisa meningkat. Terkait dengan UKT, saya kira kami juga berharap agar perguruan tinggi menyesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Kalau ini memang menjadi kewenangan perguruan tinggi setempat, ya, sehingga bisa mengukur agar seberapa jangkauan dari wali murid itu, sehingga mereka bisa meningkat dengan partisipasinya di tingkat pendidikan perguruan tinggi. Saya belum ngerti kalau UIN, katanya tadi Pak Muslih sudah menyampaikan ya, dan masyarakat kita, saya belum begitu mendengar apakah UKT-nya tinggi atau enggak. Untuk tahu lebih gamblang nih ya, seperti apa Pak Muslih untuk UKT di UIN Haji Abdurrahman Wahid? Jadi terima kasih. Jadi kami hadir di sini bersama Ibu Ketua DPRD Pekalongan Bu Endun, yang saya sudah cukup lama intens berkomunikasi sama beliau dan juga sudah sering koordinasi. Jadi soal UKT memang secara nasional ada isu ya. Jadi terutama di PT umum. Organik. Jadi kalau di PT negeri N itu sepertinya kecil atau bahkan tidak ada. Nah, khusus di UIN saya kira UIN kami kan UIN Gus Dur ya. Jadi UIN Gus Dur itu ya saya kira sudah dipahami bahwa keberpihakan pada masyarakat yang kurang, saya kira juga menjadi perhatian kami. Jadi kami UKT itu sejak jadi UIN itu grade-nya sampai 7. Jadi grade 1 sampai 7. Nah, grade 1 itu 400.000 rupiah. Dan kami dimandati oleh pemerintah grade 1 400 itu minimal, yang 400 itu minimal 5%. Dan kami sudah melebihi itu sampai 7 sampai 8 sampai 9% sudah kami terus. Jadi grade-nya hanya 400. Ini dibandingkan dengan SDIT di kota ini tidak malah perguruan tinggi. Itu berarti 9% dari jumlah mahasiswa. Dari jumlah mahasiswa yang baru setiap tahunnya harus begitu. Lalu grade 2 itu kan hanya 2,5. Lalu grade 3 juta, 3,5 sampai 4 juta, 4,5 juta sampai tertinggi itu adalah 5 juta. Nah, rata-rata di mahasiswa kami berdasarkan analisis dan pemetaan itu yang grade 2 itu mendominasi, Bu. Jadi mendominasi yang 2,5 itu sampai 30-40%. Yang grade 2 sama grade 3. Yang grade yang 4 juta, yang grade 6, 7 itu hanya
Yang 6 itu adalah 20, kemudian yang grade tertinggi itu adalah hanya 10%. Jadi dan itu harus kami sinkronkan betul profil mereka. Jadi rata-rata masih ya 2,5 sampai 3 juta. Jadi memang sangat masih murah menurut saya. Padahal kalau dilihat kebutuhan untuk perguruan tinggi harus mutu. Kalau kami ada akreditasi itu seharusnya setiap mahasiswa itu setiap tahun harus 20 juta. Untuk menjadi bermutu itu 20 juta. Sementara kita itu grade-nya berarti kalau 2,5 setahun kan berarti baru 5 juta. Kalau itu 3 juta berarti setahun baru berapa itu? 6 juta. Nah, memang ini konsekuensi keberpihakan. Jadi 400, lalu beasiswa kami itu sekarang dari mahasiswa ada 1.110 yang KIP yang nggak mampu itu ada 13 miliar lebih beasiswa, 13 miliar lebih. Nah, beasiswa yang lain yang diperoleh dari namanya UKT mahasiswa kita gunakan lagi untuk memberikan beasiswa pada mereka. Itu jumlahnya hampir 700 juta, sehingga kalau digabung beasiswa kami itu hampir 14 miliar. Jadi memang perhatiannya luar biasa. Dan itu belum beasiswa-beasiswa yang lain, tapi terus bermitra dengan ada BI, kemudian ada bank, ada PLN, ada Telkom, ada semua pihak. Kami kerjasama, termasuk beasiswa yang paling tinggi itu dari DKI, ada sekitar mungkin sekarang sudah 75 sampai 100 mahasiswa. Itu beasiswanya adalah 18 juta per. Saya iri. Kenapa kok Kabupaten Pekalongan sampai hari ini belum jelas ya? Saya pernah dosok-dosok, Bu, aku minta SK-nya, beasiswanya ada nggak? Kami ingin bina dari Kabupaten Pekalongan, jangan dikasih beasiswa nggak jelas, nggak selesai maksud saya. Sampai hari ini saya juga belum mendapatkan SK beasiswa dari Kabupaten. Padahal ini kan harus bermitra, bekerja sama. Jadi kami tetap bagaimana uang segitu harus kita gunakan seefektif mungkin. Tetap murah tapi bukan murahan begitu ya, murah tapi bukan murahan, tapi murah tapi kita akan bermutu. Akreditasi kita sudah banyak yang unggul ya, sudah ada 6 prodi sudah unggul. Ini akreditasi perguruan tinggi sudah mau unggul di submit sudah. Jadi memang luar biasa, kita harus berjuang, apalagi sudah menjadi BLU harus mandiri. Keperpihakan mencari uang untuk membantu mereka yang ingin kuliah, terutama tadi kasidenan Bu ya. Karena ini harus tadi APK-nya, indeksnya juga masih rendah kan. Bahkan nasional itu untuk angka partisipasi itu kan baru tidak lebih dari 30%. Ini kan juga persoalan kita. Memang persoalannya jadi kompleks ya. Pemerintah sendiri ini kan wajib belajarnya masih 9 tahun, 12 ini masih belum pasti yang, apalagi sampai kita bandingkan dengan negara lain kita masih jauh. Memang pemerintah juga harus hadir, pemerintah kota, kabupaten dan semua pihak saya kira harus sama-sama mendorong tadi saudara-saudara kita yang masih ekonominya belum baik, lalu harus didorong untuk kuliah. Saya kira SDM sangat penting. UIN atas nama UIN saya kira support betul dalam konteks itu. Saya kira begitu. Ibu kalau melihat itu untuk mendongkrak supaya IPM-nya naik, ini seperti apa Bu? Terutama untuk pendidikan tinggi di Kabupaten Pekalongan. Tentu pemerintah daerah harus selalu memfokuskan terhadap pembangunan. Kita punya yang namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, di mana pendidikan juga merupakan basis untuk pelaksanaan pembangunan itu. Kalau kita lihat dari struktur anggaran di Kabupaten Pekalongan, memang terbesar di pendidikan. Tapi itu masih masih terlalu banyak ini. Masalah infrastruktur pendidikan itu sendiri yang harus dibenahi, sehingga fokusnya masih pada infrastruktur pendidikan ya, perbaikan, pembangunan sekolah, mengatasi kekurangan dari berbagai fasilitas.
untuk apa ini, peningkatan mutu, saya kira perlu juga untuk didorong, termasuk bagaimana guru, bagaimana manajemen pendidikan itu sendiri supaya bisa mendorong kualitas dari pendidikan, sehingga bersama-sama pembangunan infrastruktur dengan pembangunan kualitasnya itu akan semakin sinergi. Ini juga sangat mendorong angka IPM kita. Di samping saya sangat berterima kasih kepada seluruh perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Pekalongan yang dengan kedekatan masyarakat dengan perguruan tinggi tentu sangat berpengaruh terhadap bagaimana menaikkan angka partisipasi itu. Ini jelas mendorong angka IPM kita. Ya. Di tahun ini saja ada kenaikan sekitar 2 ya, dari 69 menjadi 7,2 dalam relatif 2 tahun ini. Ini kan sangat luar biasa di dalam kenaikan angka IPM, capaian angka IPM itu. Oleh karena itu, untuk mendorong pada angka 8 inilah yang menjadi tugas kita bersama. Sehingga saya kira, saya terima kasih dari UIN ini sudah ada beasiswa yang sangat besar sekali ya, baik beasiswa melalui KIP maupun dari CSR yang ada, kemudian dari UIN itu sendiri. Ini sangat membantu masyarakat kita. Saya lihat juga realitasnya memang seperti itu ya, realitas memang seperti itu. Banyak sekarang masyarakat kita ya cinta terhadap UIN Gus Dur karena apa? Dekat, dan memang karakter masyarakat Kabupaten Pekalongan kan untuk pendidikan keagamaan itu ya UIN lah satu-satunya yang ada di Kabupaten Pekalongan itu. Saya juga sangat mendorong juga kepada pemerintah daerah. Dulu pernah ada beasiswa perguruan tinggi, tetapi itu tidak maksimal dalam angka sampai lulus gitu loh, hanya per tahun. Tetapi kemudian karena menyangkut ini kewenangan kabupaten juga ya, kewenangan kabupaten dikala memang kewenangannya tingkat SLTP, sehingga fokus pendidikan itu di tingkat SLTP ke bawah ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga agar kita lagi mendorong kembali bagaimana supaya IPM itu bisa meningkat dengan angka partisipasi perguruan tinggi. Salah satunya adalah untuk membentuk SDM kita, menyiapkan SDM kita yang lebih tinggi. Tentu angka perguruan tinggi itulah yang harus kita dorong, sehingga kita lagi mendorong, ayo pemerintah daerah kita upayakan kembali agar memberikan beasiswa terhadap perguruan tinggi, bukan hanya tingkat SD, SMP saja ya. Dan itu memenuhi kebutuhan dasar mereka dengan seragam dan seterusnya ya. Ini tentu kita dorong kembali agar meningkat ke perguruan tinggi, karena ternyata masyarakat kita juga ya butuh itu. Minimal senang penghargaan itu. Minimal senang. Kalau mungkin UIN itu rendah ya, kalau kita lihat 400.000, 2.500 ya bagi mereka yang punya rendah Pak, tapi bagi mereka yang tidak punya, kadang punya anak 5 ya, masuk semua perguruan tinggi, SMP, SMA dalam waktu yang bersamaan. Ini kan kadang menjadi sulitnya seperti itu. Satu bulan mengeluarkan pengeluaran yang sangat banyak. Ini sehingga menjadi membayar itu menjadi sulit ya. Tapi kalau dilihat dibandingkan dengan yang lain, angka-angka seperti itu saya kira ya mudah-mudahan masyarakat kita bisa menjangkau ya, terjangkau untuk menguliahkan anak-anak kita. Nah, itulah yang kita masih menjadi PR kita juga. Kita dorong untuk perguruan tinggi, kita beri beasiswa. Saya sudah menyampaikan itu kepada Bupati. Ayo kita rencanakan kembali untuk tingkat perguruan tinggi, sehingga kita bisa minimal support mungkin tidak seluruhnya, tapi support per tahun kita adakan kembali, sehingga memberikan penghargaan kepada masyarakat kita lah, minimal itu mensupport semangatnya untuk bisa melanjutkan sekolahnya perguruan tinggi. Karena itu juga mensupport IPM kita nantinya ya? Ya pastilah. Okay.
Dokter, kalau untuk ini dari kuota setiap tahunnya yang 9% tadi yang untuk UKT paling rendah ya, 400.000 itu ada berapa ribu mahasiswa sih yang di ini setiap tahunnya? Jadi kan rumusnya kan setiap mahasiswa baru seperti tahun ini kuotanya adalah 2.800-an. Misalkan kalau minimal 5% dari itu berapa? Kalau yang dulu kan sudah dapat beasiswa juga. Kita sudah selama ini sudah sampai 7-8%. Berarti kalau 8% nanti kali itu ada berapa? Dan itu harus based on data ya. Based on data. Mereka kan mahasiswa baru mengirimkan profile. Lalu dianalisis sudah ada pengelompokannya. Jadi kita terus ingin naik tentu, tidak hanya 5% yang sekarang ini sudah 7%, 8% itu. Nah, begitu terus kita tingkatkan. Jumlah detailnya tadi kalau misalnya 8 kali nanti 2024 ini berarti 8% kali umumnya 3.000 berapa itu? Saya itu kok kurang cerdas matematika. Jadi berapa Bu? Jadi 8% kali jumlah kuota jumlah kuota. Oke. Belum lagi juga beasiswa dari berbagai mitra kita terus ingin bekerja sama. Termasuk yang belum bekerja sama soal beasiswa ini tadi ya. Karena memang harus bersama-sama. Karena dari pusat pun masih juga belum maksimal. Tentu ini harus saling bersama-sama bagi orang yang tidak mampu menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan ada satu hal lagi memang ini ya mindset orang tua, mindset anak-anak. Saya melihat sudah survei juga mereka yang tangguh yang tidak punya sambil bekerja juga selesai. Orang tua memang ada prioritas. Saya melihat dulu kultur orang Pekalongan sampai Brebes ke sini dengan orang Klaten, Jogja, Blora itu. Terus kalau bab sekolah itu perjuangannya luar biasa. Yang lain nanti dulu. Saya fenomena ini sudah amatir lama sebenarnya. Tapi sudah mulai bergeser bagus. Jadi mulai prioritas. Nah ini terus didorong ya. Jadi kebutuhan yang lain kadang-kadang saya, kayaknya ini nggak mampu tapi yang lain kok mampu. Nah ini jadi makanya ini soal banyak hal yang harus dirubah mindsetnya. Jadi pendidikan harus nomor 1. Ini belum jadi visi bersama ya. Artinya kalau iya berarti harus berjuang bersama-bareng. Orang tua berjuang, anak-anak berjuang. Mereka nyatanya banyak orang nggak mampu juga dengan bayar sudah rendah, tapi dengan bekerja. Nah memang ini harus bareng-bareng tentu ya. Kalau Win kami sudah siap pick up itu, tetapi kan harus yang lain-lain harus juga di pick up ya. Kalau kemarin sempat rame, itu seperti apa isu untuk UKT? Kebetulan saya juga yang nangani langsung, saya telepon dari SMA Negeri Banjarnegara ya. Dari mengatakan dari Humas namanya Mas Heni ya. Ini kan ngawal ada anak yang nggak bantu ya. Tapi kan anaknya itu nggak ngirim profil. Lalu kalau nggak ngirim profil kan, profil ekonomi kondisinya orang Pak Rektor nggak bisa menentukan. Karena nggak ngirim profil kan dia jatuhnya tertinggi 4.700.000. Saya bilang sabet. Ya kalau ngawal tuntas Mas ini harusnya lalu sudah ngisi profil yang sekarang UKT-nya adalah 2.500.000 atau 700. Mereka sudah bayar. Oh berarti sudah masuk Pak? Sudah masuk. Nah anaknya itu harus dikawal juga yang tangguh kan. Takut kok lalu nggak. Itu bukan daya juang yang tangguh. Hanya ngisi profilnya nggak berani kan. Itu harus dikawal. Kan kalau 2.700.000 itu bulanannya berapa? Nah, saya nggak tahu. Nanti kan dia ada diberi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Kita akan survei detail. Ya kan mungkin bisa jadi naik turun 400. Bahkan nanti dapat beasiswa KIP. Memang kami punya SOP untuk itu. Jadi kami kemarin sudah tes rilis ya. Sudah clear ya, sudah bahwa karena tidak ngisi, lalu jatuhnya begitu, terus dia ngisi, lalu sudah dibayar ya, 2.700.000 sudah. Ceritanya begitu. Jadi intinya kalau mendaftar itu harus komplit ya untuk mengisi profil ekonomi keluarganya supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu tadi ya, belum ngisi tapi bingung untuk menentukan, akhirnya seperti itu. Kalau melihat sekarang Ibu dengan tantangannya yang luar biasa ya, apalagi masalah perguruan tinggi kan di kita sendiri wajib belajar belum
sampai ke arah situ ya, masih 9 tahun. Seperti apa untuk menggugah semangat masyarakat ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di keluarganya, seperti apa Bu Indun yang pengen disampaikan ke masyarakat? Ya, saya kira menjadi benar ini Pak Musleh ya, menjadi kesadaran bersama ya. Ini antara orang tua, anaknya, terutama lingkungan masyarakatnya, keluarga. Ini kan yang bisa bagaimana mendorong anak itu supaya benar-benar bisa senang terhadap dunia pendidikan. Ini penting ya. Benar yang disampaikan Pak Musleh ya. Jadi ini menjadi tantangan kita juga. Kalau salah satunya dalam rangka untuk membangun masyarakat, salah satu pendidikan itu penting. Jadi ternyata keluarga itu menjadi basis ya, basis dari bagaimana negara itu menjadi survive, negara itu menjadi sejahtera dan seterusnya. Salah satunya pendidikan itu dimulai dari kesadaran, menumbuhkan. Tugas kita menumbuhkan bagaimana kesadaran masyarakat itu untuk senang terhadap pendidikan. Ya. Ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya. Faktor lingkungan, faktor faktor pemikiran ya, pemikiran atau mindsetnya yang harus kita rubah ya, paradigma untuk menyenangi pendidikan itu harus kita rubah ya, sehingga itulah mengapa salah satu indeks pembangunan manusia itu pendidikan itu ya seperti itu, didorong bagaimana agar mindset masyarakat berubah, agar mereka cinta terhadap pendidikan, agar masyarakat itu terbuka bahwa salah satu untuk merubah kesejahteraan itu ya pendidikan. Kalau masyarakat kita kadang-kadang masih antara pekerjaan ya, inilah yang pekerjaan dengan pendidikan dulu yang mana gitu. Dulu yang mana orang usah sekolah yang penting bisa kerja, seperti itu ya yang jadi masalah ya, dulu yang mana ini ya, dua-duanya penting tetapi saya kira bekerja juga punya skill ya, punya bekal ya untuk bisa bekerja. Nah itulah salah satunya pendidikan apapun kan, pendidikan keterampilan bekerja juga harus dari pendidikan kan, ya seperti itu. Jadi Musleh yang ingin disampaikan untuk masyarakat yang tertarik mungkin anak-anaknya untuk kuliah di UIN seperti apa supaya tidak takut dulu nih dengan UKT mahal. Iya. Jadi kuliahlah di UIN Gus Dur. Jadi karena UKT tetap terjangkau. Jadi UKT kami 400 sampai 5 juta tertinggi. Dan ekonomi menyesuaikan tadi grade ada 400 ya. Itu wis luar biasa. Kemudian 2 juta 500, 3 juta isilah profil yang apa adanya. Jadi insya Allah kami akan keperpihakan kepada orang yang tidak mampu. Lalu akan jelas, lalu yang mampu juga tadi kami beasiswa itu dari UKT ini kami bagi lagi untuk kasih beasiswa selain beasiswa prestasi ada Pak? Iya, prestasi, tapi prestasi tahfidz, juara-juara itu. Nah, uang ini sudah all in, Mas. Sampai selesai nggak ada tarikan. Namanya kan uang kuliah tunggal. Nggak ada tarikan sama sekali. Mahasiswa baru datang, nggak ada tarikan uang gedung sama sekali, sudah dapat jaket, wisuda orang tuanya diundang, dikasih sennya, kasih kan, jadi nggak ada tarikan sama sekali sampai namanya kakek. Jadi yakinlah bahwa UIN Gus Dur dengan biaya yang terjangkau akan melayani pendidikan yang bermutu untuk menyiapkan masa depan anak-anak bangsa ini. Tadi saya setuju Bu Ketua DPR bahwa pendidikan harus satu-satunya jalan untuk meningkatkan segalanya termasuk kesejahteraannya. Kalau orang sudah masuk di perguruan tinggi, mindsetnya pasti berubah, pasti kerjanya akan lebih baik, lebih profesional, akan lebih kompetitif, akan lebih komparatif dibanding yang lain, saya kira begitu. Jadi memang ini harus jadi perhatian semuanya ya, mulai pemerintah. Saya melihat juga tadi soal wajib belajar juga belum clear soal ini dibanding dengan negara lain. Kabupaten Pekalongan, kami semua saya kira masyarakat harus sadar juga tadi soal
soal mindset Mas. Memang betul, ini harus betul-betul prioritas. Kalau enggak, kita akan selalu ketinggalan. Makasih Mas. Selamat untuk. Oke, intinya berarti harus all in ke UIN Gus Dur ya. All in Bu. Ada yang mungkin disampaikan Iya. Jadi kita menyadari juga ya bahwa pendidikan itu ya memang harus didorong semua biaya. Pihak. Biaya. Jadi memang kalau mahal ya mahal ya pasti mahal karena apalagi untuk bagaimana mendorong kualitas pendidikan itu. Ini tujuannya kan semua untuk anak-anak, untuk masyarakat semua. Ya. Jadi makanya kita juga saling menyadari itu, ya saling menyadari itu. Tapi karena BLU itu inilah Pak ya, tentu kami berharap menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang ada. Dan saya lihat UIN kalau kami nggak menaikkan, Pusat Pelatihan nggak menaikkan untuk sampai 400 itu. Kalau saya bilang 400 memang ada yang mungkin tidak bisa mungkin, tetapi itu saya lihat masih sangat rendah lah untuk dibanding dengan kualitas yang diberikan. Ya, kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi ini kan memang harus didorong dengan itu, harus didorong dengan biaya ya. Dan itu saya kira tadi saya sampaikan kalau punya semangat ya dari keluarga itu saya yakin akan bisa lah. Ini jadi alirannya jadi Jabariyah atau Qadariyah misalnya. Harus dua-duanya. Dua-duanya. Begitu ya, berarti ya. Pasti bisa lah. Pasti bisa. Semangat. Yakin ya. Pasti bisa. Intinya untuk masalah pendidikan ini berarti harus peran serta semua pihak. Semua stakeholder ini harus bahu-membahu untuk merealisasikan, meningkatkan IPM, terus SDM, terutama Kabupaten Pekalongan sendiri. Seperti itu ya Pak ya, Ibu. Dan terima kasih banyak untuk kebersamaan kita pagi ini yang sudah menyempatkan waktu di hari Senin yang sibuk luar biasa. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi untuk menyampaikan tema yang lain seperti itu. Dan kami beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.